Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan manajemen farmasi. Pada pokok bahasan kali ini akan dibahas tentang pengelolaan dan pelayanan untuk obat-obat narkotik, psikotropik, dan juga prekursor. Nah, ini ada beberapa peraturan atau aturan yang melandasi proses pelayanan dan pengelolaan sediaan narkotik, psikotropik, dan juga prekursor. Ini ada undang-undang tentang narkotik, kemudian ada juga untuk psikotropik, kemudian ada tentang prekursor, kemudian ada tentang peredaran dan penyimpanan, pemusnahan, serta pelaporan untuk narkotik. Nah, kita masuk ke definisi terlebih dahulu. Nah, di sini ada definisi untuk narkotik. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, narkotika ini merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kemudian di sini juga ada psikotropik ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97 tentang psikotropik. Ini psikotropik merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotik, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, ini satu lagi, ini tentang prekursor. Ini prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotik yang dibedakan dalam tabel yang sebagaimana terlampir di dalam undang-undang berdasarkan PP nomor 44 tahun 2010 tentang prekursor. Nah, di sini ini ada penggolongannya ya. Untuk penggolongan masing-masing, di sini yang pertama ada penggolongan untuk narkotik. Ini narkotika sendiri ini dibagi 3 golongan. Ini ada golongan yang pertama, ini narkotik. Golongan pertama ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, golongan 1 juga ini dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian golongan 1 ini dilarang diproduksi dan atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, narkotik golongan 1 ini hanya dapat disalurkan oleh PBF atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasannya ini dilakukan secara ketat oleh BPOM. Nah, jadi untuk golongan 1 ini hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini dan tidak digunakan untuk terapi. Kemudian ada narkotika golongan 2. Ini narkotika golongan 2, dia berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi golongan kedua ini masih sangat tinggi ketergantungannya. Namun ini bisa dijadikan pengobatan hanya untuk pilihan terakhir kalau memang tidak ada pilihan obat lain, dan biasanya golongan narkotik ke golongan 2 ini biasanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga ada narkotika golongan ketiga. Ini narkotika ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, jadi yang lebih sering digunakan itu biasanya golongan 3. Soalnya di sini ketergantungannya dia ringan, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu menyebabkan ketergantungan terhadap obat tersebut, dan juga karena itulah ini bisa digunakan sebagai terapi ya. Nah, di sini untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi dari medis, ini dokter dapat memberikan narkotika golongan 1 ataupun golongan 3 dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tetap ya, kalau narkotika tuh beneran ketat
ketat untuk pengawasannya, jadi harus sesuai, tidak boleh berlebihan juga memberikan obat-obat narkotika. Nah, ini berdasarkan Permenkes nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan ya, kalau misalnya untuk undang-undangnya itu masih satu ya, yang nomor 35 itu yang masih dulu, yang tahun 1999 gitu, sebentar, kalau nggak salah sih tahun 1999. Nah, hanya saja di sini ada juga Permenkes yang mendukung dari undang-undang tersebut gitu. Jadi karena undang-undang itu kan jarang ya, apalagi kalau undang-undang itu harus diresmikan atau harus digodok dulu ya di DPR dan harus diresmikan oleh presiden. Sementara kan perkembangan obat-obat narkotika ini cukup banyak juga ya, banyak bermunculan yang baru. Nah, dari sana presiden mendelegasikan kepada Menteri Kesehatan ini untuk membuat Permenkes, di mana Permenkes ini berisi tentang perubahan penggolongan narkotika. Jadi biasanya setiap tahun itu direvisi, atau jika ada golongan narkotika baru yang ditemukan, ini biasanya Permenkes baru juga dikeluarkan. Nah, ini perubahan penggolongan narkotik ini merupakan penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Jadi untuk Permenkes ini diterbitkan atau dilegalkan di putusannya itu oleh Permenkes ya. Jadi jika ada jenis-jenis narkotika yang baru itu dibuat di Permenkes ini, jadi tidak perlu merubah undang-undangnya gitu ya. Nah, ini ada 3 golongan 1, golongan 2, golongan 3. Golongan 1 kebanyakan ini dari bahan alam ya, seperti opium mentah, opium masak, koka, daun koka, kokain. Nah, ini ada amfetamin, ganja, kemudian ada penetilina, kemudian ada TMA, ada tetrahydrocannabinol. Ini kebanyakan dari alam ya, cannabis. Terus ini Papaver somniferum, kemudian ada etorfina, meskalina, dan lain-lain ya. Ini kebanyakan kalau golongan 1 tuh dari tanaman-tanaman. Kemudian ada golongan 2. Ini golongan 2 tuh dia potensi ketergantungannya masih tinggi. Ini bisa digunakan sebagai pengobatan, tapi untuk pengobatan, tapi itu untuk pilihan terakhir ya. Ini ada alfacetimmetadol, kemudian ada petidin, ada diampromida, kemudian ada beta-setimetadol, terus ada mirofina, dan lain-lain ya, masih banyak. Nah, ini golongan ketiga, ini golongan ini paling sering digunakan ya. Jadi yang paling sering digunakan untuk pengobatan ini seperti kodein ya, kodein obat batuk, kemudian ada nikokodina, ada polkodina, ini dan macam-macam ya yang lainnya. Ini masih banyak. Nah, ini golongan-golongan obat atau contoh-contoh obatnya ya. Jadi tadi ada 3 golongan, dan ini adalah contoh-contohnya yang paling sering kita dengar. Biasanya di golongan 1 misalnya ganja, kemudian di golongan 2 misalnya petidin, itu kan yang paling sering didengar ya. Kemudian yang golongan 3 ada juga kodein, itu yang paling umum, yang paling banyak digunakan biasanya untuk obat batuk ya. Kalau kodein itu juga masuk golongan narkotik. Nah, kemudian ini untuk penggolongan psikotropik. Nah, psikotropik ini dibagi ke dalam 4 golongan. Ada golongan pertama, ini psikotropik yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan di dalam terapi, serta mempunyai potensi yang amat kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi yang pertama ini nih, ketergantungannya tinggi. Ini tidak digunakan untuk pengobatan, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Kemudian ada golongan kedua, ini psikotropika ini berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam tujuan terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Nah, untuk golongan 2 ini bisa digunakan untuk pengobatan dan juga bisa digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Hanya saja ini untuk sifat ketergantungannya atau adiktifnya ini masih cukup kuat. Nah, di sini ada golongan 3.
psikotropika golongan 3 ini berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan di dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi ini berkhasiat obat, bisa digunakan untuk pengobatan dan juga digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Nah, hanya saja sindrom ketergantungannya ini masih sedang. Nah, ini golongan yang keempat. Psikotropika golongan 4 ini berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Jadi kalau yang keempat ini sudah bisa digunakan untuk pengobatan, terus dia juga potensinya tidak terlalu berat ya, jadi dia ringan. Makanya yang paling sering banyak atau yang sangat luas digunakan di dalam terapi itu biasanya obat-obat psikotropik golongan yang keempat. Nah, ini contohnya ya, ini berdasarkan Permenkes ya, berdasarkan Permenkes. Nah, di sini ada daftar psikotropik golongan yang pertama, kemudian ada yang kedua, dan ada yang ketiga. Yang pertama misalnya seperti deskloroketamin, terus ada dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya. Nah, jadi ini biasanya banyak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Ini ada 4 ya. Kemudian ada yang golongan kedua, ini ada amineptina, kemudian ada metilfenidat, ada secobarbital, terus ertizolam, diklazepam. Ini juga sudah bisa digunakan untuk pengobatan, hanya saja potensi ketergantungannya ini masih tinggi. Dan yang golongan ketiga ini ada amobarbital, ini butalbital, kemudian ada flunitrazepam, kemudian ada glutetinida, kemudian ada katina, ada pentobarbital, siklobarbital ya. Ini ada 8 jenis obat. Ini masuk ke golongan 3. Potensinya ini sudah sedang ya, dan bisa digunakan untuk pengobatan, juga digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Dan ini untuk daftar psikotropika golongan 4 ini ada 63 obat ya. Nah, ini di sini salah satu contohnya ada alobarbital, ada alprazolam, kemudian ada amperamon, ada barbital, ada butobarbital, ada diazepam. Nah, biasanya yang sering tuh diazepam, alprazolam ya. Terus amfetamin itu juga banyak ya, banyak digunakan untuk pengobatan. Nah, ini juga sama ya, untuk daftar psikotropika ini juga sama seperti narkotika. Jadi ada Permenkesnya juga. Ini dikeluarkan tahun 2021. Ini untuk Permenkes nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan psikotropik. Jadi sama ya, untuk psikotropik dan narkotik dia ada Permenkesnya juga. Jadi untuk mendukung ke undang-undang dibuat Permenkes. Jadi kan kalau misalnya untuk undang-undang kan takutnya lama, sementara obat tuh kan terus-terusan berkembang gitu, penemuannya tuh beneran banyak. Jadi di sini diterbitkanlah Permenkes. Nah, kemudian ini untuk penggolongan prekursor. Nah, untuk prekursor ini digolongkan di dalam prekursor tabel 1 dan juga tabel 2 ya. Jadi untuk penggolongannya ini tidak ada golongan 1 ataupun golongan 2. Ini hanya ada di tabel 1 dan tabel 2. Ini tabel 1 ada asetik anhidrid, ada efedrin, ergometrin, ergotamin, terus ada isosafrol. Ini ya, ada ergotamin tuh. Yang paling sering didengar sih biasanya ergotamin, ergometrin, efedrin, pseudoefedrin, yang terus norefedrin itu yang sering umum gitu digunakan. Kemudian ini juga ada yang tabel 2 ini aseton, ada etil eter, ada hidroklorik asid, ada piperidin, ada asam sulfat, ada toluen ya. Jadi dibaginya berdasarkan ada tabel 1 dan tabel 2.
Nah, kemudian masuk ke tahapan penyaluran. Nah, di sini untuk penyaluran narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi ini hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan atau LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat untuk pesanan dari puskesmas. Kalau ini LPLPO ini untuk di puskesmas ya, biasanya ada permintaan ke Dinkes. Nah, kalau ini SP atau surat pesanan ini biasanya digunakan untuk pembelian yang dari apotek ya. Yang dari Dinkes juga membeli ke PBF-nya itu menggunakan SP. Tapi kalau di puskesmas itu bisa menggunakan LPLPO untuk meminta obat-obat tersebut ya, narkotik, psikotropik itu ke dinas kesehatan. Nah, surat pesanan hanya dapat berlaku untuk masing-masing narkotik, psikotropik, dan atau prekursor farmasi. Jadi satu pesanan itu hanya untuk ada SP narkotik, ada SP psikotropik, dan ada SP prekursor. Nah, untuk surat pesanan narkotik ini hanya dapat digunakan untuk satu jenis narkotik. Jadi ini untuk satu jenis saja, ini kita tidak bisa ada beberapa narkotik di dalam satu SP. Jadi kalau misalnya kita pesannya kodein, itu kita nggak boleh tambahin yang lain ya. Misalnya kita tambahin yang petidin atau apa, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya memang kita mau pesan narkotik ya untuk satu jenis narkotik saja. Surat pesanan psikotropik atau prekursor farmasi hanya dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis psikotropik atau prekursor farmasi. Jadi kalau ini masih boleh ya, ada beberapa psikotropik atau prekursor farmasi. Surat pesanan ini harus terpisah dari pesanan barang yang lain. Jadi ini dibedakan, SP-nya dibedakan sendiri untuk narkotik, psikotropik, dan prekursor. Nah, ini untuk penyaluran narkotika golongan 1. Nah, untuk penyaluran narkotika golongan 1 ini hanya dapat dilakukan oleh PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk untuk kebutuhan laboratorium. Jadi kalau untuk narkotika golongan 1 ini kan masih ini ya, jadi dia tuh adiktifnya tinggi dan tidak digunakan untuk pengobatan, biasanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Nah, karena itulah ini PBF ini hanya memberikan obat-obat golongan 1 ini ke lembaga ilmu pengetahuan ya, jadi tidak diberikan ke apotek ataupun ke rumah sakit. Nah, untuk penyaluran narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, ini penyaluran narkotik dalam bentuk bahan baku ini hanya dapat dilakukan oleh PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotika kepada industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. Nah, kalau ini bahan baku biasanya untuk ke industri ya, jadi dia ada PBF-nya, jadi PBF-nya khusus milik negara, BUMN, biasanya KFTD, dan itu hanya diberikan ini hanya diberikan kalau dia sudah punya izin khusus impor kepada industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. Nah, penyaluran psikotropik dalam bahan baku ini hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin sebagai IT psikotropik kepada industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan. Nah, ini hampir sama saja ya. Jadi kalau untuk psikotropik juga dia PBF-nya harus berizin sebagai IT psikotropik kepada industri farmasi. Kemudian untuk penyaluran prekursor farmasi berupa zat atau bahan pemula, bahan kimia atau produk antara atau produk ruahan hanya dapat dilakukan oleh PBF yang memiliki izin IT prekursor farmasi kepada industri farmasi dan atau lembaga ilmu farmasi. Nah, kalau untuk penyaluran dalam bentuk obat jadi, tadi kan dalam bentuk sediaan yang belum jadi ya, jadi bahan baku gitu istilahnya. Kalau yang ini untuk penyaluran obat-obat dalam bentuk obat jadi. Nah, untuk penyaluran narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi ini hanya dapat dilakukan oleh
industri farmasi kepada PBF dan instalasi farmasi pemerintah. Kemudian dari PBF ke PBF lainnya ke apotek, instalasi farmasi rumah sakit, instalasi farmasi klinik, instalasi farmasi pemerintah, dan lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian ada PBF milik negara yang memiliki izin khusus impor narkotik kepada industri farmasi untuk penyaluran narkotik. Nah, di sini bisa dikirimkan juga ke instalasi farmasi pemerintahan pusat kepada instalasi farmasi pemerintah daerah ataupun ke milik pemerintah, dan instalasi farmasi Tentara Nasional Indonesia ataupun ke kepolisian. Kemudian dari instalasi farmasi pemerintahan daerah ini bisa dikirimkan ke instalasi farmasi rumah sakit milik pemerintahan daerah, instalasi farmasi klinik milik pemerintahan daerah, dan juga puskesmas. Nah, PBF dapat menyalurkan prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas kepada toko obat ya. Nah, di sini ini contoh surat pesanan ya untuk narkotik, dan yang ini untuk psikotropik. Nah, yang untuk narkotik ini sudah jelas ya, harus ada tanda tangan apoteker penanggung jawab atau kepala lembaga ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada nama distributornya, alamatnya, kemudian nama pemesannya, terus narkotika tersebut digunakan untuk apa, alasannya untuk penjualan atau untuk pengobatan atau kepentingan untuk penelitian. Misalnya kalau narkotik kan ada 1, 2, 3 ya, yang 1 sama 2 kan 3 juga bisa digunakan untuk penelitian. Kemudian nama sarananya, apakah itu apotek atau dari lembaga penelitian, apakah dia IFRS ataupun apakah dia ke puskesmas atau industri, itu ke apa, alamatnya di mana. Terus kemudian surat pesanan kalau untuk narkotik ini dibikinnya sekurang-kurangnya 3 rangkap ya. Jadi satu surat pesanan hanya berlaku untuk 1 jenis narkotik. Kemudian kalau misalnya untuk psikotropik ini juga hampir sama ya. Ini pertama pasti ada tanda tangan nama untuk apotekernya atau penanggung jawab dari kepala lembaga ilmu pengetahuan, kemudian mengajukan pesanan psikotropik, distributornya dengan psikotropik yang dipesannya apa, sebutkan nama, obat, bentuk sediaan, kekuatannya, kemudian jumlahnya dalam bentuk angka dan huruf. Kemudian digunakannya untuk apa, apakah untuk retail, penjualan, pengobatan, atau untuk penelitian. Nama sarananya, terus alamat sarana. Nah, ini juga sama, dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap. Nah, yang ini untuk surat pesanan prekursor bahan baku. Jadi kalau bahan baku biasanya masuknya ke industri ya, bisa ke industri atau ke lembaga ilmu pengetahuan. Nah, di sini tetap ya tanda tangan apotekernya, mengajukan ke distributornya apa, kemudian bahan bakunya, namanya, jumlahnya ditulis dalam angka dan huruf, kemudian bahan baku tersebut akan dipergunakan untuk apa, nama sarananya ini untuk jelas ya, industri farmasi, bahan baku, ataupun ke lembaga ilmu pengetahuan. Jadi kalau untuk SP bahan baku prekursor ini sudah jelas ya, paling ke industri farmasi ataupun ke lembaga ilmu pengetahuan. Kemudian alamat sarananya, terus tanda tangan, dibuat juga sekurang-kurangnya 3 rangkap. Kemudian untuk obat jadi, kalau obat jadi ini pasti yang membedakan dia bisa dibeli untuk ada apotek, ada puskesmas, ada IFRS, ada instalasi pemerintah, ada lembaga pengetahuan, juga lembaga ilmu pengetahuan ya. Jadi ini lebih banyak gitu sarana yang bisa membelinya dibanding dengan bahan baku. Nah, kemudian masuk ke tahapan pengiriman. Di sini untuk pengiriman narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi yang dilakukan oleh industri farmasi, PBF atau instalasi farmasi pemerintah ini harus dilengkapi dengan yang pertama ada SP. Jadi pas waktu mengirimkan itu ada SP. Jadi SP itu kita bikin rangkapnya kan 3 rangkap ya, itu ada yang ke distributornya, ada yang arsip, ada yang buat laporan. Nah, ini SP-nya juga harus dibawa juga sama pengirimnya, sama kurirnya. Kemudian ada faktur ya. Jadi ini faktur
faktur ini atau surat pengantar barang ini dibuatnya dari PBM-nya ya, atau dari distributor. Nah, ini paling sedikit memuat nama narkotik, psikotropik, dan prekursor, kemudian bentuk sediaan, kekuatan, kemasan, jumlah, tanggal kadaluarsa, dan juga nomor batch, yang nantinya akan kita lakukan pencocokan antara faktur, surat pesanan, dan juga aktual barang yang dikirimkan. Nah, pengiriman narkotik psikotropik dan prekursor farmasi yang dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa narkotik psikotropik dan prekursor farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman. Jadi sekali kirim tuh harus sesuai gitu antara faktur sama aktual gitu ya. Jadi nggak boleh bawa lebih. Nah, kemudian masuk ke tahapan penyerahan. Untuk penyerahan narkotik dan psikotropik ini dan prekursor juga ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk obat jadi. Ini kalau ke apotek ya, kalau ke apotek penyerahan narkotik psikotropik itu dilakukan dalam bentuk obat jadi. Kalau dia dalam bentuk bahan baku biasanya ke industri ataupun ke lembaga pemerintahan, lembaga penelitian ilmu pengetahuan untuk dilakukan penelitian. Nah, kemudian penyerahan narkotik dan atau psikotropik ini hanya dilakukan oleh apotek, puskesmas, IFRS, instalasi farmasi klinik, dan juga dokter. Nah, apotek yang sebagaimana tadi dimaksud ini harus dapat menyerahkan narkotik atau psikotropik kepada apotek lain, kepada puskesmas, kepada IFRS, kepada instalasi farmasi klinik, kepada dokter, dan pastinya kepada pasien. Nah, untuk penyerahan psikotropik, ini penyerahan yang dimaksud yang tadi itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah narkotik dan atau psikotropik berdasarkan resep yang telah diterima, serta harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan menggunakan contoh sebagaimana yang tercantum dalam formulir. Nah, jadi ini maksudnya gini. Tadi kan ada di sini ada penyerahannya tuh ke apotek lain, puskesmas, IFRS, ataupun ke instalasi farmasi klinik. Nah, di sini apoteker itu bisa menyerahkan obat narkotik atau psikotropik ke apotek lainnya atau ke puskesmas atau ke IFRS. Ini kalau misalnya ada kekurangan. Jadi untuk memenuhi kekurangan jumlah narkotik psikotropik berdasarkan resep yang telah diterima. Nah, hanya saja ini harus dibuat surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh apoteker dengan sebagai penanggung jawab dengan mencantumkan formulir yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita di apotek ada obat narkotik, kemudian apotek lain mungkin kita join, bisa kan ya kita join atau kerjasama, dan ternyata di apotek tersebut kekurangan psikotropik, sementara ada resep masuk, itu kita bisa membantu dengan memberikan psikotropik yang ada di kita. Hanya saja harus dibuat surat permintaan narkotik ataupun psikotropik ya. Nah, ini untuk mengajukan yang akan digunakan untuk memenuhi kekurangan narkotik atau psikotropik dalam melayani resep. Nah, sebutkan nomor resepnya, tanggal resep, nama pasien, jumlah di dalam resep, nama fasilitas yang menerbitkan resepnya. Terus satu surat permintaan hanya berlaku untuk satu resep. Kemudian surat permintaan dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap ya, biasanya untuk satu arsip, satu untuk dilaporkan, satu lagi untuk ke apotek yang dimintain narkotik atau psikotropik, dan harus dilampirkan juga kopi resepnya ya buat pelaporan kita. Nah, ini untuk penyerahan narkotik dan psikotropik. Ini penyerahan narkotik dan psikotropik oleh apotek kepada dokter ini hanya dilakukan dalam hal yang pertama, dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan narkotik dan psikotropik melalui suntikan, dan atau dokter menjalankan tugas atau praktik di daerah terpencil yang tidak ada apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tadi selain ke apotek, ke IFRS, ke farmasi klinik, itu juga kan ada penyerahan ke dokter. Nah, ke dokter tuh harus ada alasannya. Jadi kita tidak bisa memberikan obat ke dokter tanpa alasan yang jelas. Dan di sini alasannya misalnya sediaannya adalah suntikan, yang dimana dia harus ada standby di tempat
tempat dokter tersebut, atau jika dokter tersebut melakukan praktik di tempat terpencil dan tidak ada apotek. Nah, di situ bisa ya dokter mengajukan permintaan dulu kepada apotek yang punya stok narkotik dan psikotropik untuk mendapatkan obat-obat tersebut. Nah, penyerahannya ini harus berdasarkan surat permintaan tertulis yang ditandatangani oleh dokter yang menangani pasien dengan menggunakan formulir. Jadi ini ada ya formulirnya ya, permintaan narkotik psikotropik. Nah, di sini ada narkotik atau psikotropik tersebut akan dipergunakan untuk praktik dokter, nama dokternya, alamat praktiknya, kemudian ada tanda tangan dan juga stempel nama dokter, kemudian nomor SIP-nya. Nah, satu surat permintaan ini hanya berlaku untuk satu jenis narkotik. Surat permintaan ini dibuat sekurang-kurangnya 3 rangkap ya. Jadi harus jelas, harus ada dokumentasinya, harus ada surat permintaannya. Nah, ini masih tentang penyerahan narkotik dan psikotropik. Ini penyerahan narkotik dan psikotropik oleh dokter kepada pasien. Ini hanya dilakukan dalam hal yang pertama, dokter menjalankan praktik perorangan dengan memberikan narkotik dan psikotropik melalui suntikan. Kemudian dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotik melalui suntikan. Dokter menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan psikotropik. Dokter menjalankan tugas di daerah terpencil dan tidak ada apotek berdasarkan surat penugasan dari pejabat yang berwenang. Jadi kalau ini penyerahan dari dokter ke pasien, ini kalau misalnya ada case-case khusus ya, biasanya untuk yang gawat darurat, makanya dokter tersebut harus menyediakan obat-obat narkotik ataupun psikotropik di tempatnya bekerja atau di tempatnya melakukan praktek. Nah, untuk penyerahan prekursor, ini apotek, puskesmas atau IFRS dan instalasi farmasi klinik ini hanya dapat menyerahkan prekursor farmasi golongan obat keras kepada pasien itu harus ada resep dari dokter. Nah, penyerahan prekursor farmasi golongan obat keras ini yang dimaksud ini hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan jumlah prekursor farmasi golongan obat keras berdasarkan resep yang diterima. Ini sama saja ya. Jadi untuk penyerahan prekursor ini tadi kan bisa diberikan ke apotek ataupun ke IFRS ataupun ke farmasi klinik lainnya, itu jika ada kekurangan jumlah prekursor sediaan obat keras di apotek tersebut gitu atau IFRS tersebut, tapi ada resep gitu. Jadi bisa melakukan permintaan juga hampir sama, memang sama seperti narkotik dan juga psikotropik. Nah, penyerahan prekursor golongan obat bebas terbatas oleh apotek kepada apotek lainnya seperti puskesmas, IFRS, farmasi klinik, dan toko obat ini hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan harian prekursor farmasi golongan obat bebas terbatas yang diperlukan untuk pengobatan. Nah, penyerahan prekursor farmasi oleh apotek kepada dokter ini hanya dilakukan apabila diperlukan untuk menjalankan tugas atau praktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini sebenarnya aturannya hampir sama ya seperti narkotik. Nah, kemudian kita masuk ke penyimpanan. Nah, di sini penyimpanan untuk tempat penyimpanan narkotik, psikotropik, dan prekursor ini dapat berupa gudang, ruangan, atau lemari khusus. Jadi ada gudangnya ya. Kalau untuk penyimpanan sediaan farmasi memang ada gudangnya. Nah, kalau untuk narkotik itu ada lemari khususnya ya. Terus psikotropik juga dia harus terpisah dari obat-obat yang lain. Nah, di sini tempat penyimpanan narkotika ini dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotik. Ini biasanya diberikan lemari khusus, di mana lemari tersebut biasanya punya 2 pintu. Ada 2 pintu dan biasanya kuncinya itu dipegang oleh apoteker, bukan biasanya memang dipegangnya oleh apoteker. Nah, untuk tempat penyimpanan psikotropik ini dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain selain psikotropik. Tempat penyimpanan prekursor dalam bentuk bahan baku dilarang digunakan untuk menyimpan barang lain selain prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku. Kalau itu di industri ya.
Nah, di sini untuk penyimpanan narkotik psikotropik dan juga prekursor ya. Jadi maksudnya tadi untuk gudang khusus, ini jadi dibuat suatu gudang yang dindingnya dibuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dengan 2 buah kunci yang berbeda. Langit-langit dapat terbuat dari tembok beton ataupun dari jeruji besi. Nah, jika terdapat jendela atau ventilasi ini harus dilengkapi dengan jeruji besi. Gudang tersebut ini tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab. Kuncinya dikuasai oleh apoteker penanggung jawab dan pengawas lain yang dikuasakan. Nah, ini untuk ruang khusus yang dimaksud ini ada dinding dan langit-langit terbuat dari bahan yang kuat. Jika terdapat jendela ini dilengkapi jeruji besi yang mempunyai 2 pintu. Satu pintu dengan 2 buah kunci yang berbeda. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker atau menunjuk pegawai lain yang dikuasai dan tidak boleh dimasuki tanpa izin oleh dari apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Nah, ini ya lemari khusus. Ini ada lemari harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan dan mempunyai 2 buah kunci yang berbeda. Harus diletakkan di dalam ruang khusus di sudut gudang untuk instalasi farmasi pemerintahan. Kemudian diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum untuk apotek, IFRS, puskesmas, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan. Dan kunci lemari khusus ini dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk ya. Jadi ada gudang, kemudian ada ruang khusus, kemudian ada lemari khususnya. Ini untuk narkotik dan psikotropik. Nah, untuk prekursor farmasi, ini industri farmasi, ini kalau misalnya menggunakan prekursor dalam bentuk bahan baku, ini harus memiliki tempat penyimpanan atau gudang khusus ataupun ruang khusus. Ini kalau di industri farmasi ya. Ini apotek, puskesmas, IFRS, instalasi farmasi klinik, dan lembaga ilmu pengetahuan ini harus menyimpan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi di tempat penyimpanan obat yang aman berdasarkan analisis resiko. Jadi kalau misalnya untuk prekursor ini syaratnya hanya di tempat yang aman, jadi bukan lemari khusus ataupun dia di ruangan khusus. Yang penting dia di tempat penyimpanan yang aman ya. Nah, kemudian masuk ke tahapan pemusnahan. Di sini untuk pemusnahan narkotik psikotropik dan prekursor farmasi ini akan dilakukan jika kalau misalnya di industri farmasi dia diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat diolah kembali. Jadi kalau misalnya dia kadarnya kurang, jadi harus dimusnahkan. Kemudian jika obatnya sudah kadaluarsa, kemudian yang ketiga tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk sisa penggunaan. Kemudian ada yang dibatalkan izin edarnya atau ada hubungannya dengan tindak pidana. Nah, untuk pemusnahan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Nah, ini ada penanggung jawab fasilitas ya, maupun dia fasilitas produksi, distribusi, pelayanan kefarmasian, pimpinan lembaga, misalnya seperti pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, dokter praktik perorangan ini menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi kepada Kementerian Kesehatan dan BPOM bagi instalasi farmasi pemerintah pusat. Ini permintaan untuk IFRS ya. Kalau IFRS, instalasi farmasi pemerintahan yang pusat, ini mintanya ke Kementerian Kesehatan atau ke BPOM. Tapi kalau misalnya ini untuk importir industri farmasi PBF, lembaga ilmu pengetahuan atau instalasi farmasi pemerintahan provinsi ini bisa minta menyampaikan surat pemberitahuan dan permohonan saksi ke Dinas Kesehatan Provinsi ataupun ke Balai Besar atau Balai Pengawasan
obat dan makanan setempat. Nah, kalau misalnya untuk apotek atau IFRS, ada instalasi farmasi klinik atau instalasi farmasi pemerintahan kabupaten, kota, dokter ataupun toko obat, ini bisa menyampaikan suratnya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau ke Balai Besar atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan setempat ya. Jadi ke Dinkes Kabupaten Kota saja. Nah, di sini nanti Kementerian Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Dinas Kesehatan Provinsi, Balai, kemudian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini nanti akan menetapkan petugas di lingkungannya untuk menjadi saksi pemusnahan sesuai dengan syarat permohonan sebagai saksi. Nah, pemusnahan kemudian nanti akan disaksikan oleh petugas yang telah ditetapkan sebagai mana yang telah dimaksud. Jadi maksudnya petugasnya tuh yang dikirimkan sesuai permohonan dari apotek atau dari IFRS. Nah, nanti narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi dalam bentuk bahan baku, produk antara, produk ruahan harus dilakukan sampling untuk kepentingan pengujian petugas yang berwenang sebelum dilakukan pemusnahan. Kalau ini untuk di industri ya, biasanya untuk bahan baku dilakukan sampling dulu untuk dilakukan pengujian. Jadi benar atau tidak ini tuh senyawa tersebut. Soalnya kalau bahan baku kita kan tidak bisa, kita kan tidak bisa semua bahan baku hampir mirip gitu karakteristiknya, misalnya dia serbuk seperti itu tidak jelas, kita tidak bisa memastikan kalau itu benar-benar narkotik atau itu benar-benar psikotropik, dan makanya dilakukan sampling, diambil oleh petugas, itu nanti diuji dulu baru dilakukan pemusnahan. Nah, ini narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi dalam bentuk obat jadi ini harus dilakukan pemastian kebenaran secara organoleptis oleh saksi sebelum dilakukan pemusnahan. Jadi kalau dalam bentuk obat jadi kan dia masih dalam kemasan primernya ya, jadi kita bisa lihat apakah ini benar-benar narkotik, psikotropik ataupun prekursor. Nah, ini penanggung jawab fasilitas maupun produksi, distribusi ataupun pelayanan kesehatan, pimpinan lembaga ataupun dokter perorangan yang melaksanakan pemusnahan ini harus membuat berita acara pemusnahan. Jadi tetap ya, setelah kita melakukan pemusnahan, kita membuat berita acara pemusnahan. Nah, berita acara pemusnahan yang dimaksud ini akan dibuat lengkap 3 dan tembusannya nanti disampaikan ke Direktur Jenderal dan Kepala Badan atau Kepala Balai. Nah, ini berita acara pemusnahannya jadi harus jelas ya, harinya kapan, tanggalnya kapan, bulan apa, tahun berapa, sesuai peraturan Menteri nomor berapa, tahun berapa tentang peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan psikotropik dan prekursor. Nah, kami yang bertanda tangan ini ada apoteker penanggung jawabnya, harus ditulis SIPA-nya, SIK-nya, SIPA atau SIK kalau SIPA untuk yang pelayanan, kalau SIK biasanya untuk produksi. Kemudian nama sarananya, alamatnya, kemudian disaksikan oleh, nah ini juga saksi dari Kemenkes, kemudian ada tulis saksi dari BPOM dan juga tulis saksi dari sarana yang bersangkutan. Misalnya ada saksi dari apotek menyatakan dengan sesungguhnya pada pukul berapa, bertempat di mana itu kami telah memusnahkan sejumlah narkotika sebagaimana yang tersebut di dalam lampiran. Jadi nanti dilampirkan ya jumlahnya berapa. Misalnya kalau kalau sediaan bahan jadi misalnya kodein 10 tablet misalnya seperti itu. Terus pemusnahan ini kami lakukan dengan caranya bagaimana, apakah dia dibakar dengan insinerator, diencerkan atau bagaimana. Berita acara ini akan dibuat lengkap 4 kemudian dan dikirimkan kepada Kemenkes, kemudian ada ke Badan POM, ada Dinas Kesehatan Provinsi, dan pertinggal. Ini pertinggal maksudnya sebagai arsip. Nah, kemudian untuk pencatatan dan pelaporan, di sini untuk pencatatan dan pelaporan ini wajib membuat pencatatan mengenai pemasukan dan atau pengeluaran narkotik, psikotropik, dan prekursor farmasi. Jadi pencatatan ini dilakukan untuk melakukan pengendalian ya. Jadi untuk mengendalikan apakah ya barang tersebut tuh ya, maksudnya jadi kita tahu stoknya ada berapa, kepakainya berapa, datangnya berapa, sisanya berapa gitu. Jadi untuk dikendalikan ya, untuk kendali.
mengendalikan si obat kita. Nah, seluruh dokumen pencatatan, dokumen penerimaan, dokumen penyaluran dan atau dokumen penyerahan termasuk surat pesanan narkotik, psikotropik dan prekursor farmasi ini wajib disimpan secara terpisah paling singkat 3 tahun. Jadi ada syaratnya juga ya. Jadi harus disimpan paling singkatnya tuh 3 tahun. Jadi lebih dari 3 tahun baru bisa kita musnahkan ya, tapi nggak boleh dia kurang dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun nggak apa-apa, tapi paling numpuk saja. Kalau misalnya sudah numpuk, sudah lebih dari 3 tahun ya sudah kita destroy atau kita hancurkan saja. Nah, di sini untuk pencatatan sebagaimana yang dimaksud dari pencatatan yang tadi ini harus paling sedikit terdiri atas nama, bentuk sediaan dan kekuatan narkotika, psikotropik dan prekursor farmasi, kemudian jumlahnya, jumlah persediaannya, tanggal, nomor dokumen dan sumbernya. Sumbernya ini dari distributor yang mana, kemudian jumlah yang diterimanya, tanggal, nomor dokumen dan tujuan penyaluran atau penyerahan, jumlah yang disalurkan atau diserahkannya berapa, kemudian nomor, batch dan kadaluarsa setiap penerimaan atau penyaluran atau penyerahan, dan juga paraf atau identitas petugas yang ditunjuk. Nah, ini apotek, IFRS, instalasi farmasi klinik, lembaga ilmu pengetahuan dan dokter praktik perorangan ini wajib membuat, menyimpan dan menyampaikan laporan pemasukan dan penyerahan atau penggunaan narkotik dan psikotropik setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan tembusan ke Kepala Balai setempat. Nah, ini pelaporan sebagaimana yang dimaksud ini harus terdiri dari nama, bentuk sediaan dan kekuatan narkotika, psikotropik dan atau prekursor farmasi. Kemudian jumlah persediaan awalnya dan juga jumlah persediaan di akhir bulan. Terus jumlah yang diterima, jumlah yang diserahkan. Nah, untuk pelaporan ini dapat menggunakan sistem pelaporan narkotik, psikotropik dan atau prekursor secara elektronik ya. Jadi sekarang tuh dilakukan secara elektronik. Kalau dulu masih dilakukan pencatatan pelaporan biasa ya, kita tulis, kita tanda tangan dan kita bikin rangkap 3 biasanya, 1 ke BPOM, 1 ke Dinkes, 1 lagi untuk arsip. Nah, laporan ini disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 di bulan berikutnya. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan elektronik tadi. Jadi ada yang namanya SIPNAP ya, Sistem Pelaporan Narkotik dan Psikotropik atau SIPNAP. Nah, sistem pelaporan narkotik dan psikotropik ini dulu ada permasalahan. Jadi kalau dulu tuh SIPNAP-nya tuh dalam bentuk software, jadi kita yang install gitu ya. Nah, di sini ternyata ada beberapa masalah di mana tidak terinstalnya software SIPNAP dengan baik. Jadi susah ya. Kalau misalnya nggak terlalu paham malah jadi ribet gitu. Terus ada status gagal pengiriman, status suksesnya juga tidak berhasil terus daftar obatnya tidak lengkap karena itu ada software ya, jadi harusnya kan diperbaharui terus-terusan, tapi berhubung software kan ya biasanya ini agak susah juga. Dan unit layanan dapat melakukan editing atas daftar obat, ini malah jadi kacau kalau misalnya bisa mengedit si softwarenya. Nah, karena itulah berkembang SIPNAP berbasis web. Jadi kalau misalnya sekalian bisa ya ngecek ya, bisa cek di Google, cari aja sistem pelaporan narkotik dan psikotropik, itu ada di sana. Nanti tinggal login aja dan di situ nanti ada untuk pelaporannya, formnya ada, form pendaftaran unitnya ada, terus nanti untuk form pelaporannya itu juga ada. Nah, setelah SIPNAP berbasis web ini ternyata lebih baik daripada software karena laporan lebih tepat waktu, akurat dan real time ya. Jadi langsung kita isi, langsung terkirim. Terus meningkatnya kuantitas dan kualitas pelaporan narkotik dan psikotropik. Kemudian yang ketiga ini diperolehnya data konsumsi narkotik dan psikotropik secara nasional. Jadi kalau misalnya di sini itu kan dipantau ya dari pusat ya. Jadi kita tuh memberikan data itu langsung bisa dilihat di pusat gitu. Jadi secara nasional itu bisa terlihat penggunaan dari narkotik dan psikotropik di daerah tersebut. Ya segitu.
Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.